Putusan nomor 25 garing PHPU titik BUP 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024 yang diajukan oleh H. Slamet SH dan Alfi Novtriansah Rustam, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Budi Prayitno dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin yang memberi kuasa kepada Muhammad Arya Ditya SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama H. Askolani SHMH dan Neta Indian SP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Dodi Irama SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalil pemohon terkait adanya money politics yang dilakukan baik oleh tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 ASTA maupun oknum KPPS pada tanggal 26 dan 27 November 2024 di 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin dengan cara memberikan sejumlah amplop berisi uang 50.000 dan kartu alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut 1 untuk memengaruhi penerima amplop agar memilih pasangan calon nomor urut 1 pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut mahkamah terhadap laporan dugaan money politik akuo, Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan status laporan dihentikan karena tidak cukup bukti. Demikian pula Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan putusan pendahuluan yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Selain itu, telah ternyata pemohon tidak membuat laporan terhadap dugaan adanya money politik pada 9 kecamatan lainnya yang didalilkan pemohon. Dan setelah mahkamah mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan, pemohon di 9 kecamatan akuo telah ternyata bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut tidak cukup untuk meyakinkan mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa tindakan money politik yang bersifat TSM, sehingga kemudian dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Bahwa dalil pemohon selanjutnya berupa adanya penambahan surat suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB,
dan DPK Mariana Ilir, TPS 7, perubahan DPK dan TPT setiap kecamatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, pemohon tidak memberikan uraian yang menjelaskan kapan, di mana dan bagaimana kronologis terjadi kejadian tersebut maupun tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dipertimbangkan. Adapun dengan mendasarkan kepada hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang menyatakan terhadap keberatan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada saat rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tanggal 3 Desember 2024 telah ditindaklanjuti dengan pembukaan kotak C hasil dan ternyata hasilnya sama dengan C hasil salinan yang dimiliki Bawaslu. Maka menurut Mahkamah, apa yang dipermasalahkan oleh pemohon telah ditindaklanjuti. Dengan demikian terhadap dalil-dalil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan akuo tidak dipertimbangkan alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahannya telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 81.512 suara atau 20,30% atau lebih dari 4.015 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15.04 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 20.